Viro ini bilang bayi yang baru lahir dunia tidak punya dosa, Andre. Apakah bayi tidak mungkin punya dosa? Yang orang Kristen pahami adalah bukan bayi terlahir bikin dosa, tapi bayi terlahir dengan natur dosa. Muslim itu tidak memahami tentang yang namanya natur dosa karena mereka punya pandangan soal fitrah. Pandangan Islam soal fitrah itu dituangkan di dalam Sahih Muslim buku 33 nomor 646. Dan itu dikatakan setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya keadaan fitrah? Dilahirkan sebagai seorang muslim. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau musyrik. Atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya polytheist, pagan, penyembah pagan. Jadi muslim, cara memahami mereka tentang fenomena seorang anak kecil, itu anak kecil lahir seperti kertas putih tiada dosa. Yang membuat anak kecil itu berdosa adalah orang tuanya. Dan orang tuanya itu adalah Yahudi, Kristen, dan musyrik. Anda perhatikan, yang menjadi antitesis dari muslim diakui di sini adalah Yahudi, Kristen, dan musyrik. Itu disebut sebagai antitesis dari Islam. Anda tarik sendiri kesimpulannya. Nah, jadi itu pengajaran mereka, dan mereka bilang seperti teman kita Viro, bayi terlahir dalam keadaan suci tanpa dosa, Dre. Oke, saya buktikan kau keliru. Kekristenan itu mengatakan semua orang itu berdosa pada dasarnya. Jika dibandingkan dengan konsep fitrah, mana yang lebih rasional? Saya kasih Anda sebuah realita. Anda boleh ngomong konsep, tapi kita ngomong realita. Bagaimana Anda menjelaskan sebuah realita bahwa ada anak kecil yang tidak diajarkan untuk nakal, tapi jadi nakal? Ada anak kecil, katakanlah dia dari keluarga muslim. Kan katanya disesatkan oleh Kristen atau Yahudi. Oke lah, dia muslim. Contoh ini ya. Lalu kemudian ini anak egois, tidak mau bagi kulit ayam dengan kakak-kakaknya. Egois itu kan dosa. Sekarang saya tanya, dia bisa egois itu karena apa? Padahal orang tuanya yang adalah muslim yang taat tidak mengajarkannya egois. Itu anak kecil misalnya, dia nakal, dia ganggu kakaknya, atau dia kemudian ngomong hal yang tidak pantas. Itu dia bisa ngomong itu dari mana? Atau dia ganggu itu dari mana? Dia belajar bohong, itu dari mana? Apakah orang tuanya mengajarkan dia bohong? Nah, sekarang saya tunjukkan realita ini di hadapan Anda. Anda yang jawab saya. Lebih masuk akal mana? Natur dosa yang dipahami oleh kekristenan sebagai manusia itu lahir dengan potensi dosa. Bahwa hati manusia itu berdosa, anak kecil pun tidak pandang bulu. Anak bayi pun lahir dengan potensi berdosa. Anak kecil pun bisa berdosa. Bukan diajarin dulu sesat, baru dia sesat. Paham maksudnya? Nah, di dalam Islam itu mengajarkan bahwa semua itu fitrah. Jadi lahirnya tuh kosong. Diajarin sesat baru sesat. Diajarin yang salah baru salah. Lebih masuk akal mana sekarang saya tanya? Jadi Anda paham bahwa natur dosa itu menjelaskan realitas anak kecil yang berbuat dosa tanpa diajarin dosa. Dan itu sesuai atau match up, koheren dengan realita yang terjadi di lapangan. Ini yang disebut bukan pembenaran, ini kebenaran. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar dari kenapa kekristenan itu memandang bahwa penebusan atau atonement itu sesuatu yang necessary karena semua manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dosa menjalar kepada semua manusia tanpa pandang bulu. Semua manusia itu berdosa dan mereka tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baik.